warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di tempat ini. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan desiminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-9. Salam salawat serta taslim tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar, sekaligus membuka kegiatan desiminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-9. Kepada Ibu Haryanti SPD MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu beserta calon guru penggerak yang akan mengimbaskan materi budaya positif, Bapak Ibu guru beserta pengibasan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dengan keberadaannya beliaulah kita sampai pada saat ini di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak, Ibu beserta pengibasan. Pengibasan ini adalah bentuk penularan dan apa istilahnya menyambung informasi yang didapatkan oleh peserta CBP kepada kita semua. Jadi menularkan kebiasaan baik kepada guru lain, peserta didik di dalam membangun budaya-budaya positif serta menguatkan apa yang telah menjadi budaya-budaya positif kita di sekolah dan pada diri kita masing-masing. Jadi budaya positif itu adalah bagaimana kita menerapkan suatu disiplin positif, menghadirkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, bagaimana kita berpikiran paradigma baru di dalam proses pembelajaran kita, bagaimana kita memfasilitasi anak di dalam menuntun segala kodrat anak. Jadi marilah kita bersama-sama mendengarkan hal-hal baik yang disampaikan oleh pemateri di dalam pemaparannya, dalam mendiseminasikan yang menjadi budaya-budaya positif. Marilah semoga kita mendapatkan inspirasi dan motivasi dari apa yang telah disampaikan untuk bagaimana kita hadir di dalam diri kita, bagaimana kita mau berubah, bagaimana grow mindset kita untuk berpikiran paradigma baru. Kemudian saya membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya waktu dan kesempatan disilahkan kepada pemateri untuk memaparkan diseminasi. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di akhir acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan kita, sebentar setelah saya tutup akan ada pemaparan materi dari Ibu Sriyanti SPDI tentang diseminasi budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu guru untuk tetap stay di tempat. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berkumpul di guna mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan nanti. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi ice breakingnya seperti biasa. Jadi bukan hanya anak-anak yang di ice breaking, gurunya juga perlu, ya, supaya kita bisa lebih fokus lagi. Baik, untuk ice breakingnya mungkin tepuk tangan saja. Ya, kalau saya bilang pagi berarti tepuk satu kali.
siang tepuk 2 kali dan malam tepuk 3 kali. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya. Sebaiknya saya minta tolong berdiri dulu, Bu. Tepuk pagi, siang, malam, pagi malam. Oke, sekali lagi. Pagi, siang, malam. Masih belum. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silahkan duduk kembali. Oke, pertama ini ada semacam kalau sama siswa itu pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaannya di sini, tugas Anda adalah mengempalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Nah, gimana ini? Nah, sekarang bisa dicoba dengan temannya. Kalau coba dikepak semua tangannya, dikepak. Nah, silakan cari berpasangan. Nah, silakan yang B mempunyai temannya supaya dia mau membuka. Kemudian apa yang dilakukan oleh yang mengepal tangannya? Apakah dia mau atau tidak? Siapa yang mau membuka tangannya? Ya, coba ibu yang mau membuka tangannya. Apa alasannya? Ibu. Kalau ibu di sini katanya tidak mau membuka tangannya. Kayak yang di sini? Apa alasannya ibu? Bisa dikemukakan. Karena di kepala tangan saya ada benda yang sangat saya jaga atau sangat berharga, sehingga saya tidak mau membuka kepala tangan saya. Baik, terima kasih Ibu Jum. Oke, siapa lagi? Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi rata-rata menjawab tidak akan dibuka kepalan tangannya. Karena ya oke, ini ada Ibu Sandra. Jawabannya beda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mau membuka kepalan tangan saya. Kenapa? Karena saya menganggap apa yang saya pegang itu atau apa yang ada di tangan saya itu lebih dibutuhkan oleh teman yang meminta saya membuka tangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi jawaban dari Ibu Sandra, dia akan membuka kepalan tangannya
karena dengan membuka kepala tangannya itu mungkin akan lebih membantu temannya, ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya apa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Coba dari kesimpulan tadi, ada tadi mengatakan saya tidak akan membuka kepala tangan saya karena di dalam tangan saya ada sesuatu yang sangat berharga dan harus saya jaga. Kemudian temannya yang satu lagi oleh Bu Sandra mengatakan saya akan membuka kepala tangan saya karena dengan membuka kepala tangan saya akan membantu orang dan orang itu akan lebih membutuhkan daripada saya. Jadi intinya di sini adalah kepala tangan dibuka atau ditutup itu tergantung dari kita sendiri. Kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri dan bukan orang lain. Jadi berdasarkan atas kemauan kita sendiri, bukan orang lain yang mengatur kita. Oke, sepakat Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya, filosofi KHD. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD mengatakan bahwa proses pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid sehingga pendidikan itu selalu kekinian dan tidak ketinggalan. Oke. Jadi konsep inti budaya positif ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, berikut kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita di sekolah sudah banyak guru-guru yang menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, seperti yang sering kita dengarkan. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua kan Bapak Ibu? Oke, lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berikut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira di mana Ibu biasa? Berada di posisi mana? Ya, kadang kita sebagai guru memaksakan kehendak kita kepada siswa. Betul? Betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Kemudian kadang kita juga sering mengontrol murid. Ya, apa itu perlu? Mengontrol murid. Mengontrol murid perlu juga ya. Iya, perlu sekali. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bisa seperti itu? Kalau misalnya kita membuat anak itu merasa bersalah, bagaimana Bapak Ibu? Tentu akan terganggu psikologinya ya. Iya. Berikut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Namun menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang. Menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Next, disiplin positif. Jadi, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi ini sering kita lakukan di sekolah, ya, betul Bapak Ibu? Kadang kita memberikan hukuman karena kita menerapkan disiplin ke anak-anak itu dengan cara menghukum, ya kan? Nah, misalnya datang terlambat, disuruh memungut sampah atau disuruh lari berapa kali putaran, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat apakah hukuman itu termasuk disiplin positif, ya. Nanti kita akan lihat materi selanjutnya, Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikut nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang setiap universal lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu tidak harus memandang agama, ya, kemudian suku bangsanya, mau Bugis, mau Selayar. Ya, saya sebut Bugis karena saya dari suku Bugis, Bu, ya. Kemudian tidak melihat dari latar belakang keluarganya, apakah dia dari keluarga terpandang atau dia keluarga orang biasa-biasa saja, ya. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi itu pertama profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian pada IBO itu toleransi, rasa hormat, nilai-nilai kebajikannya, ya.
kemudian integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, kemudian apa lagi? Keingintahuan, kemudian kreativitas, kemudian kerjasama dan percaya diri dan juga komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya atau lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui? Apa saja yang kita butuhkan? Apa saja yang kita butuhkan? Oke, ada yang bisa bantu saya? Apa? Ya. Terima kasih. Jadi sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian yang ketiga saya lupa itu. Yang ketiga apa lagi? Mungkin saya bisa. Nah, ya seperti itu Bu. Ya di antaranya itu ya Bu, ya kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang. Seperti itu antaranya. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Samsidah. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang disebutkan oleh Bu Samsidah itu tadi adalah kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup itu kita seperti apa? Tempat tinggal. Kita butuh tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Pakaian. Iya, apa lagi? Makan. Kalau kita tidak makan kita bisa mati ya. Kemudian apa lagi? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kita sebagai guru ini bukan hanya guru, siswa kita juga sangat butuh perhatian dan kasih sayang. Iya, kalau dia tidak dapatkan kebutuhan itu, kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya, maka Bapak Ibu guru lah yang akan memberikan kasih sayang itu. Oke? Ini dia. Kemudian ini tadi ya, bertahan hidup. Kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kebahagiaan, menjadi bagian dari kelompok. Nah, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Itu harga diri, ya. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi diakui, didengar. Jadi ini siswa kita banyak, ya. Dia mau kadang di dalam kelas dia ingin menonjolkan kemampuannya karena dia ingin diakui atas prestasi yang dia miliki, ya. Makanya terkadang kita sebagai guru sering-sering memberikan berupa penghargaan, jadi akhirnya dengan penghargaan itu si murid ini sudah kebiasaan melakukan itu karena ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diberi penghargaan. Penghargaannya berupa pujian, ya. Berikut adalah kebebasan. Kebebasan rasa mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan.
yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi ini juga dibutuhkan oleh siswa kita. Terkadang biar jam belajar mereka berkeliaran karena masih mau bermain. Nah itu juga Bapak Ibu kita perlu sadari bahwa itulah kebutuhan manusia. Ya, karena kalau kita terlalu serius juga dalam menghadapi segala sesuatu, ujung-ujungnya akan stres, ya. Stres ujung-ujungnya akan sakit, ya. Jangan sampai ya. Berikut ada contoh kasus Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sekarang, siapa yang bisa menjawab dari contoh kasus itu sebagai misalnya Bapak Ibu di posisinya Bu Ambar? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, coba Ibu Pira. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau misalnya saya sebagai Ibu Ambar atau anggaplah pengalaman pribadi, misalnya ada siswa atas nama Fauzi yang sekarang sudah pindah. Ada kejadian waktu itu sementara saya mengajar, kemudian temannya dimintai bekalnya atau dirampas lah seperti itu. Pada saat itu hati saya itu sakit sekali, pengen sekali membantu. Ya, merasa teriris karena ini Fauzi sering curhat bahwasanya di rumah itu jarang diperhatikan sama keluarga atau orang tuanya. Kemudian jarang bawa bekal. Pada saat itu kebetulan karena saya punya sedikit uang, jadi saya belikan nasi dengan catatan berhenti untuk mengambil makanan temannya dan berhenti untuk merampas makanan temannya. Tapi karena itu mungkin sudah menjadi kebiasaannya dia, jadi dia tidak berubah. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pira. Ibu Pira sudah menceritakan kasus yang serupa yang dialami oleh Bu Ambar, ya. Kemudian dia sudah memaparkan solusi apa yang dilakukan. Nah, berikut pada contoh kasus ini merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu apa alasan Doni sehingga dia mengambil makanan dari temannya, ya. Jadi kita cari tahu, jangan langsung memarahi anak tersebut, ya. Jangan sampai dia tidak memiliki bekal, dia juga lapar, jadi dia jalan satu-satunya seperti itu mengambil punya teman. Jadi cari tahu dulu apa masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Motivasi perilaku manusia. Itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Kemudian, ini ada pertanyaan. Apakah Anda, ini pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah dan masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau hanya ingin mendapat pujian? Atau
datang tepat waktu ke sekolah dan masuk mengajar tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid dan menghargai waktu. Ya. Pasti jawab yang jujur dong. Sesuai dengan realita. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan di atas. Ibu Rosalinda. Ya, Bu Rosalinda. Ayo Bapak, ibu-ibu cantik. Ya. Siti Suryani. Ya, kenapa pada takut-takut semua keluarkan anunya ini? Unek-uneknya. Tidak mau diketahui. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan adalah pertanyaannya sekarang ada, apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah dan masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau hanya ingin mendapat pujian? Saya pilih yang itu. Yang pertama, karena saya kadang-kadang saya masuk di kelas itu terlambat dan pura-pura cepat datang mau dipuji. Oke, tepuk tangan buat Bu Pira. Sudah mengatakan yang sejujurnya. Oke, siapa lagi yang mau berkata jujur? Ini buka-bukaan kita, Bu. Ya, Ibu Jom dulu tahu. Ya, oke. Apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah untuk masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur? Jujur, saya tidak ingin ditegur. Dan yang kedua, saya lebih menghargai waktu karena waktu itu adalah uang. Karena saya merasa kalau saya menyia-nyiakan waktu, banyak yang dirugikan, seperti siswa rugi karena tepat menerima pelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Jum yang sudah mengeluarkan unek-uneknya. Tepuk tangan buat Bu Jum. Oke, siapa lagi? Oke, masih ada satu orang. Ya, Ibu Ocha dulu. Yang tadi ditunggu suaranya ya. Ya, untuk pertanyaannya, apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah dan masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau hanya ingin mendapat pujian? Bisa pilih dua-duanya. Kalau yang pertama itu sebenarnya saya tidak ingin mendapat pujian sih, cuman ya sama dengan Ibu Jum, tidak ingin ditegur. Terus yang kedua itu datang tepat waktu ke sekolah dan masuk mengajar tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid dan menghargai waktu. Untuk yang menghargai waktu, ya benar, karena misalnya kita masuk jam 7.40, kemudian saya mengulur waktu jam 8:20 lah, itu sudah berapa menit bisa saya menyampaikan materi submateri materi pelajaran. Nantinya kan pada akhirnya kita terlambat materinya. Nah, saya pernah itu terlambat bab terakhir, tidak masuk di pas ujian semester. Ya, untuk menghargai waktu itu ya harus ya. Ya, terima kasih. Lagi terima kasih buat Bu Ocha. Oke. Ibu Sandra masih ada lagi? Ya. Ini guru senior ini. Baik, terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu ke sekolah dan masuk di kelas mengajar hanya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau hanya ingin mendapat pujian? Jadi dalam hal ini
karena saya merasa saya seorang pendidik, jadi saya harus datang memang tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kita tidak datang tepat waktu berarti kita sudah korupsi waktu. Jadi saya menenangkan di diri saya itu bahwasanya saya harus datang tepat waktu dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang pendidik. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam datang tepat waktu ke sekolah dan mengajar tepat waktu karena ingin menjadi teladan bagi murid dan menghargai waktu. Kembali seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagai seorang pendidik kita harus menghargai waktu dan memang kita harus melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan aturan yang mengikat kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pegawai negeri yang sudah kita jadikan sebagai profesi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sandra. Tepuk tangan buat Ibu Sandra. Next. Pertanyaan berikut, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Nah, kira-kira siapa yang bisa bantu saya menjawab? Ya, oke. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Jawaban saya adalah iya, karena kita sudah diberikan tanggung jawab untuk sebagai seorang guru, yaitu datang tepat waktu, dan tanggung jawab kita adalah mengajar. Dan jadi walaupun tidak ada aturan yang mengikat tentang hal tersebut, ini akan kembali lagi pada kita bahwa ini adalah kesadaran kita sebagai seorang guru untuk bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Ada aturan atau tidak ada aturan yang mengikat, itu merupakan kembali lagi merupakan tanggung jawab kita. Terima kasih, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sidat. Jadi datang tepat waktu menurut Bu Sidar itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ada maupun tidak adanya aturan, kita harus datang tepat waktu karena itu sudah merupakan tanggung jawab kita, ya. Oke, next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berikut berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Jadi dengan adanya konsekuensi itu kadang murid kita mau tidak mau dia tetap terima, ya. Jadi terjadilah yang ketidaknyamanan. Oke, berikut sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Jadi yang selama ini Bapak Ibu tahu hukuman, konsekuensi itu, restitusi itu seperti apa? Konsekuensi dengan hukuman hampir sama, ya. Iya, sebelumnya saya juga Ibu, menurut pengalaman saya, sebelum saya mengikuti CGP ini, saya itu belum bisa membedakan yang mana hukuman, mana restitusi, dan mana konsekuensi.
Ya, tapi setelah mengikuti CGP ini kami diberikan pemahaman bahwa hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Nanti kita akan lihat Ibu. Oke, lanjut. Hukuman PS konsekuensi. Pertanyaan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Ibu Sri? Ya, menurut Ibu Sri adalah hukuman. Berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa Ibu? Hukuman. Oke, berikut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu? Hukuman. Berikut, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Termasuk apa? Konsekuensi. Ya, berikut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa, Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk konsekuensi lagi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk Hukuman. Oke, baik. Kita akan lihat jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Sama tadi? Ya, pertama, kenapa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Karena kenapa termasuk hukuman? Mungkin ada peraturan di sekolah sudah menjelaskan masalah itu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sudah merupakan konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan di atas meja karena tertinggal pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan pertama dan terakhir itu sama. Kenapa bisa jawabannya beda? Hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Karena yang pertama. Ya. Sebentar Bapak, Ibu. Ya. Karena pertanyaan yang pertama itu tidak direncanakan untuk dihukum menulis saya tidak akan terlambat. Mungkin itu hukuman itu ada setelah anak itu terlambat. Tapi kalau untuk pertanyaan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu karena memang dia ini pelajaran yang sudah terencana, dan kalau tidak terlambat mengikutinya harus dihukum lari keliling 10 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Srianti. Oke, jadi saya bisa sedikit menjelaskan. Kalau pada poin pertama, pertanyaan pertama itu termasuk hukuman karena sudah ada, sudah terencana tadi seperti apa yang dikatakan. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin teman-temannya yang sebelumnya
itu sudah mengelilingi lapangan, ya. Jadi karena dia terlambat, dia juga pun harus mengelilingi lapangan, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, sebelum melakukan olahraga itu memang biasanya ada pemanasan, ya. Jadi lakukan pemanasan dulu, ya. Terlambat maupun tidak terlambat dia harus melakukan itu. Oke, next. Apa itu restitusi? Nah, ini tadi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pandangan Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikut yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira posisi ibu sekarang di mana? Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu posisi penghukum, itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi penghukum, ya. Kemudian, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu sebagai posisi pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian, nah ini jawabannya kalau posisi teman. Ayo dong, ikuti aja aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu, ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi sebagai teman. Kemudian jawabannya kalau posisi sebagai pemantau. Kami sudah melanggar peraturan sekolah. Kami tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai posisi pemantau. Kemudian terakhir adalah posisi manajer. Jawabannya bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu ya. Itu jawaban dari 5 posisi tadi. Tak dah lah. Silahkan ditonton videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Kecewa. Ya, coba pikir apa? Posisi merasa bersalah. Good, sudah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol. Manajer ya. Manajer. Ya, berikut, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi manajer yang terakhir ya. Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, sebagai posisi teman. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh iya, ada jawab penghukum, ada yang menjawab pembuat masalah. Kemudian, kalau ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, sebagai pembuat merasa bersalah. Mengapa keyakinan kelas
mengapa bukan peraturan kelas. Nah, kita sudah masuk di keyakinan kelas. Nah, berikut mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentuk keyakinan kelas. Jadi ciri-cirinya itu 1, bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, dibuat pernyataan positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu mungkin di semester depan ya. Apalagi untuk para wali kelas sudah bisa membuat keyakinan kelas. Jadi ini ciri-cirinya dalam membuat keyakinan kelas. Oke, next. Peraturan. Nah, jadi ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu merupakan menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan keyakinan kelas keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Menurut keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Pada keyakinan kelas itu merupakan kesehatan atau keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan keselamatan atau keamanan pada keyakinan kelas. Berikut segitiga restitusi. Sifat-sifat ciri-ciri dari segitiga restitusi itu pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat pernyataan positif, sedikit saja tetapi mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, kemudian yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ada segitiga restitusi. Pertama itu pada tahap pertama validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, kemudian yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi pada 3 tahap ini kita tidak harus melakukan pada tahap yang pertama misalnya menstabilkan identitas, ya bisa langkah kedua dulu yang dilakukan, ya tidak harus berurutan sesuai dengan tahapannya, ya. Kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu pertama, berbuat kesalahan itu wajar. Jadi ini kata-kata kalau mau sama siswa menstabilkan identitas ini ya, berbuat kesalahan itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian berikut kata-kata berikutnya, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kalau validasi tindakan yang salah ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berikut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kata-kata berikutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian berikut, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, menanyakan keyakinan,
seperti tadi video ya, ada menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Berikut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini video yang saya buat. Ya, coba Bapak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini kita tadi. Ini tadi Ibu dengar laporan, katanya kamu berkelahi ya dengan Rafli. Ya Bu, habisnya saya kesal sih. Kenapa kesal? Rafli terus mengejar pekerjaan saya, bukan hanya PR. Itu juga sering juga. Oh begitu, wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika itu posisi kamu, itu juga akan berulang kali. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rafli? Saya memanggil sadar, saya pun memberkatinya dan membiarkan itu. Oh begitu. Pasti kalau membuat begitu ada alasannya ya. Ya aku bisa saja, saya kan juga kesampaian dan bersama kasih. Tapi ini cuma banyak buat bisa sedikit. Ya wajarlah kalau kamu marah. Kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontoh oleh Rafli. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berbuat seperti itu seperti perbuatan Rafli. Sekarang coba kita tunjukkan tindakan kamu dengan menabrak meja tadi apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Sering berbagi dan menghormati Ya, ya betul. Menurut kamu saya menghargai antar teman, tapi tidak menurut kamu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu lagi marah? Kamu sendiri yang memperbaiki masalah itu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya harus bersabar dan berusaha. Saya kalau ada yang saya terlibat, saya akan melapor kepada guru atau masalah itu. Oke, cepat sekali tindakan kamu ini. Tetap semangat ya. Iya. Oke, penutup. Nah, sekarang kita sudah penutup. Itu tadi video restitusi yang saya lakukan pada kelas 7G. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu telah tadi hasil pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita. Jadi saya ucapkan terima kasih atas lagi-lagi untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai kami dalam kegiatan CGP kami. Oke, sekali lagi mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke ya, ya sudah Bapak Ibu